Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmala Solika, akhirat NIM 47. Di sini saya akan presentasi makalah perspektif metafisika Islam dalam memahami hakikat konseling Islam. Latar belakangnya tuh mengapa metafisika Islam itu penting dalam konseling. Konseling Islam bertujuan membantu individu mengatasi masalah hidup dengan landasan ajaran Islam, bukan hanya isu psikologi tetapi juga kebahagiaan fisik dan mental sesuai syariah. Perspektif metafisika Islam sangat krusial karena membahas hakikat manusia, jiwa, akal, dan terus sebagai inti spiritual. Tanpa pemahaman ini, konseling Islam beresiko hanya berfokus pada aspek fisik. Penilaian ini menjadi dasar pembeda konseling Islam dari konseling Barat yang cenderung duniawi. Nah, konseling Islam itu ada pendekatan holistik, yaitu proses dukungan dan arahan berdasarkan nilai-nilai Islam, Al-Quran, dan hadis untuk membantu individu mengatasi kesulitan hidup dan membuat pilihan yang benar. Fokus itu tidak hanya pada mental, tetapi juga spiritual untuk keseimbangan hidup, dunia, dan akhirat. Dan di sini para konselor itu membimbing konseling mengambil keputusan terbaik sesuai syariat, memperbaiki hubungan dengan Allah sebagai sumber kekuatan. Ini tujuannya tuh mengembangkan potensi akal, jiwa, dan keimanan agar mampu mencapai keharmonisan hidup. Ini adalah metafisika, yaitu melampaui dunia fisik. Metafisika Islam adalah ilmu yang mempelajari hal-hal abstrak dan transender seperti hakikat Tuhan, alam, dan manusia yang tidak tertangkap indera namun dapat dipahami akal. Istilah-istilah seperti mahabbat, al-tabiah, al-falsafah, al-ula, dan ilahiyat menegaskan perannya sebagai kajian mendasar tentang eksistensi di luar pengalaman fisik, dijelaskan melalui wahyu dan akal. Tauhid atau keesaan Tuhan adalah landasan utama sebagai realitas mutlak dan pencipta. Segala sesuatu menjelaskan hubungan manusia dan alam semesta dengan sang pencipta. Di sini ada hakikat manusia dalam metafisika Islam, yaitu ada jasmani, membahas aspek fisika yang tampak, dan jiwa itu aspek psikologi dan emosional, dan hati itu pusat intuisi dan perasaan spiritual, dan ruh itu ada aspek tertinggi, dekat dengan ketuhanan, memberikan kesadaran spiritual. Empat komponen ini merupakan kekuatan integritas, dan dipisahkan dan penting dalam spiritual dan kehidupan religius. Landasan epistemologi metafisika mengakui pengetahuan melalui wahyu dan akal, membimbing manusia terjangkau akal semesta seperti hakikat Tuhan dan akhirat. Ini ada konsep dasar konseling Islam berlandaskan metafisika, yaitu satu, tauhid sebagai landasan utama. Setiap kejadian mengandung makna dari Allah, mendorong kesabaran, tawakal, dan solusi dari Allah, memperkuat hubungan spiritual. Yang kedua, ada manusia sebagai makhluk fitrah, lahir suci dan condong kebaikan. Konseling membantu kembali ke fitrah asli, mengangkat nilai positif, dan mempererat hubungan dengan Allah. Yang terakhir itu adalah integritas spiritual dan psikologis, melihat manusia holistik, jiwa dan ruh, menggunakan Al-Quran dan hadis untuk mengatasi masalah mental dan memperkuat ikatan dengan Allah. Ada pelaksanaan konseling Islam, yaitu peran metafisika. Perspektif metafisika adalah fondasi filosofis dan spiritual yang menuntun praktik konseling. Manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani bergantung pada Allah SWT. Konseling tidak hanya memulihkan kondisi psikologi, tetapi juga menuntun kembali pada fitrah, menguatkan iman, dan menyadari tujuan hidup sebagai hamba Allah. Tanpa metafisika, konseling hanya fokus pada aspek material dan emosional, mengabaikan dimensi spiritual. Yang terakhir itu ada kesimpulan tuh perspektif metafisika Islam esensial dalam
konseling Islam menekankan manusia sebagai entitas fisik dan spiritual. Tauhid menjadi dasar, mendorong kesabaran dan tawakal. Konseling Islam bukan hanya praktek teknis, melainkan perjalanan spiritual menuju kesedaran dengan Allah dan mencapai kebahagiaan sejati. Nah, di sini ada titik dasar yaitu Makkah ini memiliki keterbatasan dalam analisis dan penerapan konkret. Disarankan peneliti selanjutnya melibatkan studi kasus nyata dan referensi literatur yang lebih bervariasi seperti filsafat, psikologi, dan teologi untuk memperkaya teori dan metodologi konstruksi Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.